saya hidup di lingkungan yang memang dalam lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan saya itu sering membidahkan mana-mana yang biasanya dikerjakan oleh saya dan keluarga di masa kecil saya gitu Bu ya. Salah satunya dengan puasa Rajab ini, tahlilan ataupun jarak kubur dan lain-lain. Nah kemudian terhadap dasar yang mereka sampaikan kepada saya itu ialah sebuah hadis yang teksnya itu berbunyi, gigitlah sunnah dengan gigi geraham, karena hal yang baru dalam agama itu sesuatu yang baru itu adalah bidah, seperti itu Bu. Baik. Terima kasih Bu ya, mohon pencerahannya. Masya Allah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baik. Memang mereka hujahnya selalu itu, dan untuk menyalahkan orang, tapi mereka tidak, ya dia tidak paham apa yang ucapkan. Puasa Rajab, mana hal yang baru Nabi melakukannya kok? Nabi puasa bulan Rajab, mana hal yang baru? Itu Anda berurusan dengan orang aneh. Anda harus sabar saja di situ, Anda kuatkan hati Anda. Mana misalnya kalau udah membid'ahkan puasa bulan Rajab, mana hal yang baru? Nabi juga pernah melakukannya kok. Bahkan sampai disaksikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, hampir puasa seutuhnya. Tapi juga pernah tidak puasa. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa ini adalah bulan yang diperhatikan orang dengan beribadah. Ini bukan hal yang baru. Memang sudahlah, kalau berurusan dengan mereka, orang-orang semacam itu, mereka hanya berani adalah dengan orang-orang awam. Ustadz-ustadznya itu tidak pernah diajak duduk manis yang baik. Paling memberikan hadiah kepada ustadz yang lain, ngasih hadiah buku, madu, gitu, apa. Kita pengen diskusi, ngobrol, begitu loh. Supaya jangan sampai orang awam yang dengan kebersihan hatinya, kepolosannya itu dibikin ragu-ragu dengan ungkap-ungkapan semacam itu. Kalau masalah bid'ah itu ada definisinya loh. Apa yang definisi bid'ah itu? Bagaimana dikatakan sesuatu menjadi bid'ah? Itu kan ada rambu-rambunya. Bukan serta-merta katakan bid'ah. Yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Mana rambu? Mana definisi bid'ah semacam itu? Kok senteng itu? Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Nanti di saat ada orang ngomong ini bid'ah, oh enggak, bukan itu. Dia bingung karena apa? Memang definisinya tidak jamek. Mana? Bukan mencakup sesuatu yang harus masuk di dalamnya dan mengeluarkan sesuatu yang tidak boleh masuk dalam istilah definisikan begitu. Ada definisi yang jelas tentang bid'ah. Dan ini seperti dikatakan Imam Syatibi radhiyallahu taala anhu. Jadi definisi bukan segampang itu. Bagaimana Syatibi definisikan? Thariqatun fid dini. Memang cara beragama misalnya begitu. Thariqatun fid dini, bukan seperti berdasarkan hadis ditafsirkan semuanya sendiri lalu mengatakan yang itu kan ikut dari hadis tadi. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd, itu kan hadis Nabi. Memaknainya nggak boleh dengan otaknya sendiri. Bagaimana para ulama yang besar-besar, ulama hebat memaknai bid'ah adalah seperti Imam Syatibi, thariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Nah ini loh yang muhdats itu dibuat-buat, tuduhi syariata, menyenandingi yang ada dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya melakukan itu semua adalah al-mubalaghah fi ta'abbudi atau fi tadayyuni, karena berlebihan dalam beragama. Ini kan definisi ada syarat-syaratnya. Pertama, mukhtara'ah, thariqah fid din, cara beragama, bukan urusan dagang. Mukhtara'ah dibuat-buat. Buat-buat mana apa? Nggak bisa dikembalikan kepada dalil-dalil biasa umum bil adillah. Jadi kalau masih dikembalikan tidak akan jadi bid'ah. Kemudian tujuannya adalah, wah, sholat subuh kok cuma 2 rakaat, nggak enak deh, lagi seger-seger 4 deh, begitu aja. Nah ini adalah nggak boleh bener. Puasa kok cuma Ramadan saja, pengen tambah. Nah ini kan mukhtara'ah tuduhi syariata. Nah ini menyerupai syarat. Itu salah satu definisi yang diberikan Imam Syatibi. Dan masih banyak definisi yang lainnya. Definisi harus menjelaskan. Yang jelas Anda harus sabar. Anda harus mengurangi bergaul dengan orang yang hanya mencaci semacam itu. Karena apa? Anda bisa lemah ibadah Anda. Dan kami himbau orang yang punya biasa lesan begitu. Kita bisa berduduk diskusi yang baik. Bukan Anda minum teh dengan saya, tidak menyelesaikan minum teh. Setelah minum teh, yuk ngobrol gitu dong. Dan kita juga sering didatangi beberapa orang, tapi katanya dia berbeda dengan saya. Tapi tidak pernah ngomong. Coba ngomong, kan enak. Anda boleh rekam, boleh ini. Karena apa? Kebenaran itu harus kita yakini dan harus kita pelajari. Nah, tentu seperti itu. Cuman ya memang kita harus akui juga banyak di antara kita yang menggunakan dalil-dalil palsu berkenaan tentang puasa Rajab dan yang lainnya. Kemudian tadi menyebut yang lainnya, masalah apa tadi? Semua ada hujahnya, dan nanti insya Allah di rentetan di buku ini ada insya Allah. Seperti Anda tanyakan tadi, Anda singgung-singgung tentang tahlil dan sebagainya, semuanya ada di kitab ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.